Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan COVID ini belum tertangani dengan baik, kita sudah men-starter, restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya. Seakan sejalan dengan sikap Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna Senin lalu, Gubernur DKI Jakarta akhirnya kembali memutuskan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mulai berlaku Senin 14 September 2020. Keputusan kembali PSBB seperti awal pandemi dilakukan bukan tanpa alasan. Anies menjelaskan angka kematian di DKI Jakarta yang terus meningkat serta ketersediaan tempat tidur isolasi dan ruang ICU untuk merawat pasien COVID-19. Anies memprediksi seluruh tempat tidur isolasi akan terisi penuh pada 17 September nanti jika kondisi saat ini terus berlangsung. Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Meski begitu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebut pemerintah terus mendorong sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol COVID-19 kampanye jaga jarak. Airlangga juga berjanji pemerintah akan meningkatkan kapasitas yang tersedia di rumah sakit. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Dengan diambilnya kebijakan rem darurat, maka PSBB DKI Jakarta akan sama seperti awal April lalu sesuai arahan Presiden. Bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah dari rumah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sebelum membahasnya dengan 4 orang narasumber, saya akan terlebih dahulu memaparkan data untuk Anda. Apa sebetulnya alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB ketat atau PSBB total seperti pada saat awal pandemi yang sudah kita pernah lalui. Apa sebetulnya alasan rem darurat akhirnya ditarik? Kita akan lihat apa saja yang disampaikan. Poin yang pertama adalah mengenai kasus positif aktif yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Di sini kami punya data kasus positif aktif ketika PSBB awal itu diberlakukan, kemudian masuk pada PSBB transisi sampai pada hari ini. Kalau kita lihat pada tanggal 31 Maret misalnya, datanya kasus positif aktif kita baru 608. Kemudian ketika PSBB transisi diberlakukan, yaitu pada 5 Juni, kita lihat pada akhir 30 Juni, ada 4.123. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan bulan Mei, ini ada penurunan pada saat bulan Juni. Tetapi kalau kita lihat 3 bulan berikutnya sampai bulan September, angkanya sudah melonjak bahkan hampir 3 kali lipat dibandingkan 30 Juni yang lalu, yaitu angkanya sudah mencapai 11.245 kasus positif yang aktif. Kasus positif yang aktif di sini maksudnya adalah kasus positif baik itu yang diisolasi maupun yang tidak diisolasi, maksudnya yang melakukan isolasi secara mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit, itulah yang dimaksud dengan kasus positif. Kemudian kita lihat indikator yang kedua atau pertimbangan yang kedua adalah persoalan kapasitas ruang isolasi rumah sakit di Jakarta, atau lebih tepatnya tempat tidur isolasi di Rumah Sakit DKI Jakarta. Kita lihat pada tanggal, diperkirakan pemirsa pada tanggal 17 September, kapasitas yang kita miliki yang hanya mencapai 4.053 tempat tidur
isolasi di DKI Jakarta itu akan penuh pada tanggal 17 September. Sehingga jika terjadi penambahan kasus melebihi tempat tidur isolasi yang tersedia di rumah sakit, itu berarti akan kesulitan. Kita tidak punya lagi tempat tidur isolasi. Sementara penambahan kapasitas tempat tidur isolasi itu baru akan terpenuhi pada tanggal 8 Oktober. Padahal diperkirakan di tanggal 6 Oktober itu akan ada kebutuhan mencapai 4.807 tempat tidur isolasi. Dan kita baru bisa menambah tempat tidur isolasi pada tanggal 8 Oktober. Jadi bagaimana ceritanya kalau misalnya penambahan kasusnya banyak tapi tidak ada tempat tidur isolasi di rumah sakit. Kemudian kita lihat yang kedua adalah kapasitas ICU di Rumah Sakit DKI Jakarta. Kita lihat kapasitas ICU di DKI Jakarta itu hanya ada 528 dan ini akan penuh diperkirakan pada tanggal 15 September. Jika angkanya terus bertambah dan membutuhkan ICU, maka tidak akan tertampung lagi. Padahal penambahan kapasitas ICU di Rumah Sakit DKI Jakarta baru akan terwujud di tanggal 8 Oktober. Sementara di tanggal 6 Oktober itu diperkirakan akan terjadi kebutuhan yang mencapai 636 kapasitas ruang ICU yang diperlukan. Sehingga dengan mempertimbangkan indikator tadi ada kasus positif yang semakin bertambah, kemudian juga angka kematian akibat COVID-19 yang terus bertambah, ditambah lagi kapasitas tempat tidur isolasi dan kapasitas ruang ICU yang semakin menipis, hampir sekitar 70% lebih yang terisi penuh, akhirnya rem darurat pun dipilih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah untuk mengendalikan kasus COVID-19. Apa saja yang terjadi ketika rem darurat diambil ketika PSBB diberlakukan kembali? Kurang lebih Anda sudah tahu bagaimana konsepnya ketika kita dulu pernah menjalaninya di awal masa pandemi. Konsep besarnya adalah bekerja, kemudian beribadah dan juga belajar dari rumah. Kemudian tempat-tempat publik yang non-esensial itu ditutup dan kemudian ada pembatasan-pembatasan di sejumlah tempat publik seperti misalnya di tempat ibadah. Ini sebetulnya ditutup terutama untuk masjid-masjid raya, tetapi untuk rumah ibadah yang berada di lingkungan kecil itu masih boleh didatangi oleh masyarakat setempat di lingkungan itu saja atau komunitas lokal di lingkungan itu saja. Kemudian seluruh tempat hiburan termasuk tempat wisata yang ada di DKI Jakarta, taman-taman terbuka itu juga harus ditutup. Kemudian untuk restoran, ketika PSBB transisi Anda sudah bisa menikmati makanan di restoran di tempat. Tetapi dengan berlakunya PSBB ketat, maka restoran hanya bisa melayani pembeli yang membawa pulang makanan tersebut, jadi tidak bisa makan di tempat lagi. Kemudian untuk kegiatan publik, kegiatan kemasyarakatan yang mengundang kerumunan orang itu tidak boleh lagi dilakukan selama PSBB ketat ini, dan transportasi publik juga kembali dibatasi, baik itu dari jam operasionalnya, kemudian juga jumlah armadanya, dan kebijakan ganjil genap ditiadakan kembali setelah sebelumnya sempat dimunculkan kembali sebagai langkah untuk membatasi aktivitas masyarakat keluar dari rumah. Namun ternyata setelah dievaluasi, diambillah kebijakan untuk meniadakan kembali penerapan ganjil genap di DKI Jakarta. Nah, pemirsa, sebetulnya apakah kebijakan untuk menarik rem darurat ini tepat atau tidak? Kemudian juga bagaimana meminimalisasi dampak-dampak yang akan muncul dari penerapan PSBB total atau PSBB ketat ini lagi? Kami akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Sementara baru 3 yang sudah bergabung, yang saya akan sapa satu persatu pemirsa. Ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, kemudian juga ada Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, dan juga Prof. Ari Kunchoro, ekonom sekaligus Rektor UI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Baik, saya akan menggali dari sisi kebijakannya dulu. Saya akan ke Pak Agus Pambagio dulu. Pak Agus Pambagio, apakah kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan kembali PSBB ketat atau PSBB total sudah tepat? Dari awal saya adalah mazhabnya lockdown atau PSBB. Jadi kalau pertanyaannya sudah tepat, sudah. Ya, karena kita sudah pada titik kritis.
Saya selalu katakan dari awal Maret bahwa untuk kasus pandemi ini kita harus konsentrasi membenahi dulu kasusnya kesehatan, baru ekonomi. Kan kalau tidak berantakan, dan itu terbukti sekarang berantakan. Nah, untuk itu ya harus kembali. Jadi saya perlu ucapkan terima kasih pada Pemprov DKI sudah menarik rem ini, dan saya yakin ini menanggapi permintaan Presiden saat selesai rapat kabinet. Jadi tidak mungkin Presiden tidak tahu, tetapi pasti ini melanjutkan saja. Pak Agus, tidak ada kebijakan yang mudah di tengah pandemi ini. Tidak ada kebijakan yang tidak berisiko di tengah pandemi seperti ini. Betul. Anda melihat risiko ketika PSBB kembali diberlakukan, apakah itu sebanding dengan apa yang nanti akan dihasilkan jika PSBB ketat ini berjalan dengan ideal? Pilihan tidak banyak. Kita punya pilihan kerjakan atau tidak. Masing-masing punya risiko, dan ketika ini kasus kesehatan, tidak ada bukti evidence atau scientific evidence atau bukti saintifik yang bisa diperbuat supaya dirubah kebijakannya, ya tidak bisa. Kan dari awal saya katakan kita belum selesai dengan kasus kesehatan. Kenapa sudah melompat ke ekonomi? Nanti akan panjang dan kosnya menjadi besar, dan sekarang terbukti. Semua itu sudah saya tulis dan saya nyatakan di file digital, ada juga di buku yang saya terbitkan bulan Juli kemarin. Ini cocok kondisinya. Jadi saya pada posisi ya harus kembali, suka atau tidak suka, semuanya menikmati ketidakenakan ini. Cuman itu satu-satunya cara. Atau kita duel dengan ekonomi yang kepanjangannya nggak karu-karuan, dan juga ekonomi kan juga tidak tumbuh. Baik, jadi menurut Anda ini adalah opsi terbaik untuk saat ini. Tapi bagaimana di mata pengusaha, di mata ekonom? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pemirsa, Prime Talk akan kembali usai jeda. Minggu depan akan menerapkan kembali PSBB, namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran itu melalui flexible working hours, dan sekitar 50% di rumah atau 50% di kantor, dan 11 sektor tetap terbuka karena DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, PSBB transisi, dan ini mau merencanakan dikenakan penuh kembali karena sebagian besar daripada yang terpapar berdasarkan data yang ada itu 62% yang dari Rumah Sakit Kemayoran itu basisnya adalah akibat transportasi umum, sehingga tentu beberapa hal termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi ya, termasuk terkait dengan ganjil genap. Jadi ini yang kemarin kami sudah sampaikan ke Gubernur DKI. Namun kita juga harus melihat bahwa gas dan rem ini kalau di gas atau di rem mendadak itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dan confident daripada publik, karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental, tetapi juga ada faktor sentimen, terutama untuk di sektor capital market. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Sekali ini saya ingin ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, apakah bagi Apindo ini adalah rem yang sangat mendadak yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Bagaimana Apindo merespons kebijakan memberlakukan kembali PSBB ketat? Ya, Mbak Sylvia, jadi memang kalau dibilang mendadak ya pasti mendadak ya, karena ini juga baru diumumkan semalam, berlaku hari Senin. Nah, yang memang yang jadi permasalahan itu sebagaimana tadi Mbak Sylvia sudah sampaikan, ini kan problemnya memang kesiapan dari fasilitas kesehatan kita ini yang memang tidak memadai kalau melihat angkanya trennya naik terus. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kami pelaku sektor real itu sebetulnya adalah penanganan daripada COVID ini sendiri sebetulnya arahnya mau kemana sih gitu ya. Ini juga perlu juga ketegasan dari semua pihak juga, karena kalau memang kita harus suffer suffer, ya udah kita suffer sampai berapa lama gitu. Kita harus menderitanya itu berapa lama. Tapi tidak bisa juga on and off seperti ini, karena nanti memang yang akan betul-betul ekonominya akan rusak semuanya gitu. Itu yang kita lihat seperti itu, dan tanpa adanya kepastian mengenai masalah penanganan COVID ini juga mengakibatkan pasar itu juga akan terganggu, Mbak.
Jadi demand itu betul-betul akan drop, permintaannya akan drop, dan itu sudah kita alami dan agak sulit ya untuk meyakinkan masyarakat pun untuk bergerak kalau situasi dan kondisinya itu tidak penanganan, tidak ada kepastian begitu Mbak. Oke, Pak Haryadi, jadi Anda melihat yang salah sebetulnya adalah bagaimana selama ini penanganan COVID-19 di DKI Jakarta itu tidak jelas, tidak terarah apa maunya sehingga pada akhirnya harus seperti ini. Enggak, jadi kalau di sini kita tidak bisa menyalahkan, karena saya rasa semua pemerintah juga mengalami hal yang sama Mbak ya. Saya ambil contoh Korea Selatan juga sekarang menghadapi situasi juga yang tidak mudah karena juga melonjak naik. Mungkin yang agak unik adalah Wuhan ya, sebagai epicentrum pertama, mereka tetap confident untuk membuka aktivitasnya, membuka ekonominya. Nah, yang perlu sebetulnya kita ketahui ini adalah kalau kita memang akan memutuskan PSBB lagi dan kita nggak tahu berapa lama, yang perlu dipikirkan juga oleh kita semua adalah dampak ekonominya ini nanti seperti apa. Jadi maksud kami di sini adalah kalau memang kita putuskan ini adalah PSBB dan memang kita ada suatu plan yang lebih pasti dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu solid, saya rasa kita sama-sama sharing the pain. Nah ini juga masalah juga Mbak, pada waktu kita bicara sharing the pain, rasa-rasanya sih pain-nya yang disuruh nelen adalah dari sektorilnya gitu. Ini yang terus terang aja kita merasanya seperti itu. Sektoril dan juga pekerja kita juga sudah menelan pain itu. Nah ini yang juga harus kita buka juga. Kalau emang kita ke sana arahnya, ya mari kita sama-sama beban ini kita harus kita pikul bersama. Oke, beban harus dipikul bersama. Pak Syahrizal, kalau kita bicara soal alasan sampai akhirnya PSBB ketat itu diberlakukan kembali, kami sekarang sudah bergabung dengan satu orang narasumber lagi, pemirsa, Pak Syahrizal Syarif, epidemiolog UI. Pak Syahrizal, ketersediaan tempat tidur isolasi, kemudian juga ruang ICU yang hanya mampu bertahan sampai minggu depan. Ini menjadi dasar diambilnya kebijakan untuk memberlakukan kembali PSBB ketat. Bisa Anda jelaskan seberapa jauh dampak yang akan terjadi apabila fasilitas kesehatan kita itu sudah tidak mampu lagi menampung semua pasien COVID-19? Iya, saya kira saat ini tantangannya, Jadi saya kira saat ini tantangannya sangat jelas ya, bahwa peningkatan kasus itu sedemikian cepat ya. Saat ini mungkin 50 ribu berikutnya, yang tadinya 3 bulan, 1 bulan, 23 hari, 17 hari, kita akan mengalami dalam waktu 15 hari. Dan itu artinya pada akhir Desember, kita akan punya 500 ribu kasus. Itu sangat jelas ya. Tanggal 17 memang sudah disebut. Tapi sebetulnya yang lebih mengkhawatirkan adalah sampai akhir tahun ini kita membutuhkan 2 kali lipat kapasitas tempat tidur maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu sangat jelas ya, dan saya kira PSBB yang dilakukan saat ini langkah yang ketat itu memang perlu dilakukan, tapi ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. Apa syarat supaya PSBB ketat ini bisa berhasil kali ini, Pak, supaya kita tidak berpanjang-panjang sehingga dampak ekonominya juga tidak berlarut-larut? Iya, saya kira yang harus dilakukan saat ini, kita tahu bahwa sebetulnya PSBB ini basicnya adalah pengurangan pergerakan ya. Dan itu yang lalu kita lihat memang ada, tapi dampaknya kecil sekali. Ketika 60%, 70% sudah bergerak, dampaknya kecil. Nah, kalau ini mau dilakukan lagi, yang harus dilakukan adalah satu, kita mengurangi pergerakan dalam situasi transmisi sedemikian besarnya di masyarakat. Sebetulnya punya resiko, kita akan menahan orang sakit dan orang sehat berada di rumah yang sama begitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah langkah pemantauan di tingkat rumah tangga ya. Wuhan itu setelah melakukan lockdown dalam hanya waktu 19 hari mereka mampu mengetuk pintu 5 juta dari 11 juta warga Wuhan. Itu artinya apa? Mereka tidak sekedar menahan orang bergerak, tapi mereka tenaga kesehatannya mendatangi rumah ke rumah, mengecek suhu, mengecek kesehatan. Ini harus dilakukan. Yang kedua adalah mereka bagi 30-40% yang masih bergerak, kita harus yakin 90% paling tidak
harus menggunakan masker dan jaga jarak. Oke, baik. Saya ke Prof. Ari. Prof. Ari, Menko Erlangga tadi mengingatkan bahwa gas atau rem yang mendadak itu dapat mengganggu kepercayaan publik. Nah, apakah keputusan DKI untuk memberlakukan kembali PSBB ketat itu mengganggu kepercayaan publik? Ya, kita ngambil contoh dari Spanyol ya. Spanyol itu termasuk yang lockdown-nya ketat ya, dan cukup berhasil. Tapi yang nggak diperhitungkan ketika dibuka, ya sifat manusia ya, makhluk sosial, itu kembali berkumpul, social gathering ya. Sehingga minggu lalu itu 23.000 yang di Spanyol kasus baru, kemudian juga di Prancis. Pertanyaannya adalah apakah lockdown lagi ya? Nah, ini pemerintahnya sekarang ada dilema. Karena kalau kontraksi perekonomian sampai kayak Spanyol, Prancis, ya Inggris ya, itu yang menjadi masalah itu nanti kemampuan membayar pajak dari masyarakat maupun korporasi itu jadi terbatas. Padahal sektor kesehatan di sana itu sebagian besar dibiayai oleh pajak, hanya sebagian kecil dibiayai oleh asuransi. Jadi ke jangka panjang itu akan membahayakan juga pembiayaan. Nah, sekarang yang dilihat bagaimana caranya mereka melakukan yang disebut sebagai presisi. Ya, jadi misalnya dilihat ini sebenarnya kayak apa sih? Ini positifnya 23.000. Oh, ternyata pantai. Ya, kita lihat ya beberapa pemain sepak bola yang terkemuka itu kan positif setelah berlibur di kota Ibiza, Spanyol. Ya sudah, pantainya aja yang ditutup. Ya, pantainya di lockdown ya. Kalau perlu beberapa hari ya, sehingga penyebarannya bisa dihentikan, tapi kotanya tetap berjalan. Ini sama juga dengan kasus sekolah di Amerika, kampus, ya. Kampusnya dibuka, tapi kita tahu ya, itu kan ada organisasi mahasiswa, namanya fraternity, sorority. Itu anak-anak itu kalau masuk, itu pesta. Akibatnya langsung seluruh Amerika 31.000 kasus positif. Solusinya gimana? Oh, di lockdown, mereka harus tinggal di dormitory. Jadi intinya, kita melihat bahwa kita melakukan kebijakan, jangan sekedar sabu jagat, tapi dilihat presisinya, ya, karena banyak yang sebenarnya masih oke, ya, itu menjadi ikut terkena eksternalitas. Nah, saya rasa tadi satu contoh yang bagus ya, monitoring, ya, bagaimana di Korea melakukan monitoring sehingga mereka tahu ini penyebabnya kafe ini, gara-gara ini, ya langsung ditutup semua kafe. Ya, tadi monitoring di keluarga ya. Nah, monitoring itu sehingga bisa dilakukan kebijakan antisipatif. Jadi remnya itu kalau harus ditekan itu jangan mendadak ya. Kita tahu lah kalau ada orang menyeberang di depan ya kita tidak akan mengerem sebelum dekat dengan orang itu. Kita dari jauh sudah bisa membaca gelagat. Itulah dia fungsi dari data analitik. Jadi di balik data-data yang positif itu sebenarnya penyebabnya apa? Ya, inilah yang sudah diterapkan di Eropa dan mereka sebenarnya belajar dari kita. PSBB kita kan cukup fleksibel sebenarnya. Ya, sementara mereka lockdown ketat. Nah, sekarang yang mereka nambah ilmunya itu nambah ilmu dari Swedia, yaitu dengan melihat bagaimana presisinya itu tepat kebijakannya. Nah, tapi kalau DKI Jakarta apakah bisa mencontoh negara-negara lain dengan karakteristik masyarakat kita? Apakah bisa kita memberlakukan kebijakan yang setengah-tengah atau kebijakan yang parsial? Kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Bapak-bapak, kami akan kembali sesaat lagi. Mari kita jadikan ini adalah sarana pembelajaran kita bersama. Dan pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal supaya bisa menekan kasus positif ini dan juga kematian. Dan tapi ternyata kondisi itu belum sempurna terjadi di beberapa waktu yang lalu. Dan kita harus menerima kenyataan ini dan kita harus mundur satu langkah untuk bisa melangkah kembali ke depan dengan lebih baik dalam kehidupan yang lebih normal. Dan maka dari itu mari kita bangun kedisiplinan bersama jika kondisi ini tidak ingin terulang kembali. Kami kembali melanjutkan perbincangannya. Sekali ini saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio, kalau PSBB ketat diberlakukan bisa berdampak pada ekonomi. Lebih jauh lagi bisa berdampak pada resesi. Tapi ketika kita memberlakukan PSBB transisi, penularan juga jadi makin tinggi. Nah, sebetulnya kebijakannya yang salah atau implementasinya yang gagal? Gini, dua-duanya. Karena kebijakan yang ada itu kan ambigu yang sekarang ada, ya. Antar menteri satu dan lainnya kan berbeda pendapat. Itu membingungkan pelaksananya, termasuk kepala daerah. Kemudian peraturannya banyak kecuali. Nah, itu juga menyesatkan. Dan terakhir tidak ada sanksinya. Sekali lagi,
untuk PSBB ini sanksinya itu ada di Undang-Undang Nomor 6 2018. Tetapi dia itu ada pasal 48 yang meminta supaya pemerintah menerbitkan PP masalah sanksi administrasi. Ini sampai hari ini saya sudah ingatkan dari Maret tidak juga dibuat. Jadi sanksinya masuk ke sanksi pidana dan sebagai pasal 92, 93. Ini menyulitkan. Ya. Kemudian untuk daerah, contoh DKI, itu harus ada perdanya. Nah, perda khusus untuk sanksi kita nggak punya. Nah, ini nanti kalau tanpa peraturan-peraturan kebijakan yang begini, akan susah pelaksanaannya. Kasihan implementasi atau orang-orang pelaksana di lapangan. Nah, jadi sekali lagi, itu mohon diperbaiki dan dipertegas. Kan hari ini kan masih ada perdebatan antara putusan Menteri Kesehatan dengan Menteri Perhubungan. Dan ini juga membingungkan semua orang. Kalau ini terus berjalan, tidak akan berhasil. Sekali lagi, namanya kebijakan itu harus firm. Harus ada sanksinya. Sanksi harus diterapkan. Jangan sanksi push up. Jangan. Sanksi itu administrasi uang. Berapa? 1 juta, 2 juta. Tapi jangan bilang bahwa ini lagi miskin gini kok. Beda. Kemiskinan tidak bisa dibedakan dengan sanksi. Sanksi itu untuk disiplin. Makanya kalau tidak mau bayar, ya pakailah masker, jaga jarak, dan seterusnya. Jadi jangan dicampur baur. Kalau itu tidak dilakukan sekarang ini, artinya tidak ada lagi pembatasan keluar masuk Jakarta atau Jabodetabek, tidak akan jalan juga. Oke, Pak Agus, tapi bukankah Pemprov DKI sudah memberlakukan sanksi bagi yang tidak memakai masker? Sudah sampai terkumpul 2 miliar lebih, Pak. Berapa? 250.000. 250.000 sih semua orang bisa bayar atau push up atau Scott jam. Nggak bisa, harus mahal. Di Malaysia kan 4 jutaan. Nah, maksud saya itu sanksi harus ada supaya orang tidak keluar, tidak segala macam. Tetapi yang miskin, yang sektor informal itu harus dikasih uang. Uangnya dari mana? Pemerintah. Makanya saya bilang pemerintah jangan pelit kalau melakukan PSBB atau lockdown. Karena gini, sekarang misalnya kata Pemprov kan sudah dapat 2 miliar atau berapa. Nah itu dipakai, artinya apa? Ada perda IRP itu untuk uang tidak masuk ke Dispenda, tetapi bisa digunakan untuk transportasi umum. Nah, ini lakukan. Karena kalau tidak, yang di bawah ini tidak jalan. Jadi perlu cash lah tunai. Gitu. Oke. Pak Haryadi, berbeda dengan gubernur yang mau menerapkan WFH total, Menko Perekonomian Pak Erlangga mengatakan meminta kantor untuk tetap beroperasi dengan menerapkan jam kerja yang fleksibel, kemudian 50-50 di rumah, 50 di kantor. Apakah ini menurut Anda adalah kebijakan yang lebih enak untuk pengusaha, lebih baik? Ya, yang jelas kan sekarang kembali lagi Mbak, yang tadi saya bilang sharing the pain tadi ya. Pada kenyataannya kan memang beban itu dipikul semua sebetulnya oleh sektor real dan juga masyarakat sebenarnya yang kehilangan pekerjaannya. Jadi sekarang kalau kita berbicara untuk yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu kan sebetulnya adalah suatu kompromi ya. Kompromi protokolnya tetap jalan tapi juga jangan sampai ekonominya mandek. Nah, ini memang kalau kita mau lakukan secara penuh, ya pemerintah juga siap nggak untuk menanggung semuanya yang menjadi beban itu gitu loh. Ini kan yang terjadi di Wuhan kan sebetulnya di sana pemerintah mengambil alih beban itu. Nah, kita ini kan pemerintah juga ada kesulitan mengenai untuk bagaimana menanggung beban itu. Nah, jadi sebetulnya yang kami lihat itu memang kita penanganannya juga tidak juga terencana dalam arti kata misalkan saya sampaikan daerah yang padat. Tadi Pak Agus Pambagio secara ideal memang begitu, tapi sekarang bagaimana kalau daerah itu daerah padat, dan daerah padat itu di Jakarta banyak sekali dan itu tidak tersentuh sama sekali mau diapakan. Itu kan klaster yang sangat luar biasa. Kalau kita mau bikin PSBB tapi juga kantong-kantong yang berisiko itu tidak ditangani juga percuma juga. PSBB pada akhirnya juga akan tidak menyelesaikan masalah gitu loh Mbak, karena tracingnya tadi pelacakannya juga tidak maksimal. Ini yang kami melihat juga seperti itu. Jadi memang apakah kita mau menuju kayak tadi Pak Ari Kuncoro bilang Swedia itu menujunya kan herd immunity kan, kita mau ke sana. Itu juga perlu kita lihat semuanya, karena kalau tidak menurut saya susah ya. Ekonomi juga mau kita lakukan apapun kalau penanganannya seperti ini tidak ada keyakinan, ya memang masyarakat akan takut Mbak untuk melakukan aktivitas, dan itu dampaknya ke ekonomi juga akan jauh sekali. Jadi kalau memang intinya kalau memang mau melakukan PSBB lockdown sudah dipikirkan nggak semuanya, semua konsekuensinya.
itu harus dipikirkan. Kalau saya di sini mungkin agak berbeda sama Pak Agus Pambagio dan Pak Jokowi memang ideal ya ditutup gitu. Tapi eksesnya gimana, siapa yang nanggung gitu kan? Orang sekarang aja relaksasi BPJS iuran tenaga kerja aja disuruh bayar penuh sampai Juli tuh Pak Agus Pambagio. Sekali begini tuh orang pada nunggak semua kemarin tuh. Sekarang kalau boleh ikut relaksasi tapi harus bayar. Nah kalau negara negaranya nggak ada kebetulan. Oke, bagaimana tanggapan Prof. Ari Kunchoro dan juga Pak Syahrizal mengenai dampak yang bisa kita rasakan ketika PSBB ketat kembali diberlakukan? Kami akan membahasnya usai jeda. Kita sudah di segmen akhir dari Prime Talk, pemirsa. Prof. Ari, penerapan gas dan rem di DKI Jakarta ternyata sulit berjalan dengan seimbang. Sekarang dengan berlakunya kembali nanti PSBB ketat, apakah itu memang adalah pilihan yang terbaik? Jadi kita harus suffer, kita harus menderita dulu dari sisi ekonomi supaya kesehatan ini bisa diprioritaskan lebih baik lagi, dan akhirnya nanti baru kita akan rebound lagi, ekonomi kita akan rebound lagi di tahun berikutnya. Apakah itu pilihan yang kita miliki saat ini? Ya, begini ya. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya kita harus melihat juga kendala-kendala yang dihadapi ya. Ada kelambatan pengambilan keputusan, kemudian peraturan. Jadi yang dipilih itu adalah yang paling terjangkau ya. Dan salah satu bentuk yang menarik yang dipilih oleh banyak negara Eropa itu adalah working from home ya. Jadi bukan hanya 50%, bahkan cuma 10%. Cuman yang menarik ya, mereka itu tetap perbolehkan ya pergerakan-pergerakan misalnya menuju mal, karena mereka sudah menerbitkan yaitu daftar resiko. Ternyata pergi ke mal asalkan malnya itu tetap terjaga, itu resikonya paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah transportasi umum ya, bukan transportasi umum, ada lagi ya yang keramaian-keramaian yang misalnya di malam hari ya. Nah dari situ kita bisa melihat ya bahwa kalau tujuannya hanya PSBB ya, nanti kalau harus dibuka lagi, ini akan berulang terus. Ya, jadi tanpa ada perbaikan seperti itu. Jadi mumpung ini perbaikannya belum jadi, maka kita fokus pada hal-hal yang bisa dicapai. Dan kita bisa belajar misalnya dari Swedia, dari negara yang dianggap kurang berhasil ya, sekarang dia menjadi semacam bahan pelajaran. Bagaimana caranya bisa membuat? Ya kita bisa misalnya melibatkan ya kepala masyarakat yang ada itu misalnya di daerah padat-padat. Apakah ada tokoh masyarakat ya? Apakah misalnya keagamaan, ada masjid ya, ada pengajian segala macam. Jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya out of the box ya. Karena kita memang terbatas ya. Katakanlah kita ingin mensubsidi katakanlah masker. Permasalahannya adalah targeting. Nanti bisa mungkin ya. Nah, tapi sekarang ini ya harus dilakukan. Nah, tapi kan sekarang situasinya sudah istilahnya itu kan sudah menuju suatu inevitable ya harus PSBB. Tapi sebelum inevitable sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa diamati. Misalnya pergerakan dari data itu bisa dijelaskan penyebabnya apa. Mungkin kalau dulu diterapkan misalnya ya sudah tidak ada ganjil genap atau working from home, mungkin sekarang ya situasinya tidak akan terlalu buruk. Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi Prof. Ari, singkat supaya PSBB ini minim dari segi dampak ekonominya dan supaya betul-betul bisa berhasil kali ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Halo, Prof. Ari. Oke, mohon maaf terputus. Kalau begitu ke Pak Syahrizal. Pak Syahrizal, PSBB ketat atau apapun namanya ini memiliki dampak secara finansial dan juga sosial. Tapi saya yakin ini pengorbanan kita akan berhasil bila mana nanti betul-betul PSBB ketat kali ini bisa menekan kasus COVID-19. Nah, supaya itu betul-betul bisa terjadi, kita tidak on-off lagi, PSBB ketat, PSBB longgar, apa yang harus dilakukan oleh semua pihak? Ya, kita lihat ya, Bel, pada dasarnya komponen PSBB itu adalah social distancing, lalu kemudian ada pembatasan pergerakan. Jangan kita berharap bahwa PSBB kemudian nanti akan mengurangi pergerakan 50%, lalu kemudian kasus akan menurun 50%. Saya kira tidak demikian, ya. Jadi PSBB ini harus diterapkan, harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tadi saya bilang ya bahwa PSBB menahan pergerakan orang juga
dalam situasi seperti sekarang juga berarti sebetulnya memberikan kemungkinan munculnya klaster-klaster di rumah, di keluarga. Oleh sebab itu pada tingkat rumah tangga katanya Jakarta punya RT siaga. Inilah saatnya untuk dipantau rumah tangga yang diam di rumah, apakah mereka sehat apa tidak, ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah kita tahu di mana sekarang orang-orang yang sakit. Nah, rencananya DKI akan menempatkan dalam satu fasilitas mereka yang suspek, ringan dan sedang. Walaupun ini terlambat, ini harus segera dilakukan karena ini bisa memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Yang ketiga yang penting sekali bagi mereka keluar rumah. Kita sudah selesai. Ya, masker harus didenda, ya, harus ada denda yang membuat jerah untuk yang tidak pakai masker. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas semua pandangan-pandangan para narasumber pada hari ini. Pak Syahrizal, Pak Haryadi, Pak Agus Pambagio, dan juga Prof. Ari Kunchoro telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah selalu jaga kesehatan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.